Terima kasih MC pada hari ini, Hardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi terkait dengan matematika dan Al-Quran. Kita kirimkan selawat pada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, terima kasih banyak kepada pengurus Al-Qalam ya, ini di Pak Miftah dan kawan-kawan, serta mungkin saudara-saudara mahasiswa pengurus. Ini suatu kehormatan besar bagi saya untuk bisa berdiskusi pada pagi ini ya. Sebenarnya ketika Pak Miftah meminta saya untuk memberikan sesuatu pada kegiatan webinar ini, saya sudah langsung katakan bahwa saya belum siap untuk ini Pak Miftah ya, karena memang saya belum menekuni secara khusus tentang apa yang diinginkan oleh Pak Miftah mengenai keajaiban alam ya, ciptaan Allah yang ditinjau dari sudut matematika. Tapi karena kemudian mungkin Pak Miftah mengatakan mungkin bisa topik yang lain gitu ya, dan saya coba mencari dan meminta waktu supaya yang terakhir. Nah, jadi pada pagi ini yang saya hormati pengurus Al-Qalam, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin mahasiswa mana saja berada, ya, saya tidak takut disebut sebagai narasumber ini. Jadi mungkin sebagai pembawa diskusi, karena yang saya rasakan malah sebaliknya ya, dengan kalau tadi Pak Miftah mengatakan nih webinar bersama guru besar begitu. Nah, artinya bisa di satu sisi ini Pak Miftah mewajibkan kalau guru besar itu jangan hanya mengurus akademik saja ya. Jadi mulailah untuk mengkaji ya kebesaran Allah dari sudut ilmu masing-masing. Jadi terima kasih Pak Miftah untuk itu, dalam tanda petik memaksa saya untuk diri saya untuk belajar lebih banyak. Nah, jadi hadirin sekalian ya, dengan dipaksa dalam tanda petik oleh Pak Miftah itu saya mencoba mencari, dan ternyata ya sudah banyak sekali orang-orang yang sudah membahas tentang kebesaran Allah dari sudut pandang matematika. Jadi saya pada hari ini mungkin memberikan mungkin mencoba mengajak berdiskusi kembali tentang hal-hal yang itu, karena sebenarnya ya tulisan-tulisan itu sudah sangat banyak sekali, terutama yang dilakukan oleh rekan saya, kebetulan juga saya kenal, itu Pak Abdul Syakir dari UIN di Malang ya, UIN Sunan dan kawan-kawannya juga sudah banyak juga melakukan penelitian tentang itu. Oke, baik. Nah, jadi dalam diskusi hari ini saya pertama ya, saya ingin yang nyata-nyata dulu. Jadi artinya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran secara lebih kurang secara eksplisit tentang matematika. Nah, kemudian kalau bisa nanti juga bicara tentang fenomena-fenomena tertentu yang ternyata menakjubkan tentang angka, dan kemudian kalau juga ada waktu nanti baru mungkin bagaimana fenomena alam ini bisa dijelaskan dengan matematika. Nah, mungkin para hadirin berharap yang terakhir, tapi karena mungkin saya belum punya begitu banyak bahan untuk yang terakhir, jadi saya mulai dari yang apa saja dulu, matematika yang ada dalam Al-Quran. Nah, kita semua tentu setuju ya bahwa ya dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, artinya kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu tidak diragukan lagi, adalah kebenaran yang hakiki. Dan kita juga dalam banyak ayat menemukan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah diciptakan, di-create oleh Allah jauh sebelum itu. Karena apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah tertulis ya di Lauh Mahfuz gitu. Jadi artinya sebenarnya mungkin
matematika itu sudah ada sebelumnya diciptakan oleh Allah, dan kemudian Dia beri petunjuk kepada kita, Dia beri clue kepada kita untuk kemudian reinvent atau menemukan kembali matematika itu. Dan matematika itu ada yang ditulis secara terang-terangan, kemudian ada yang tersamarkan, dan kemudian ada yang mungkin fenomenanya saja yang ditunjukkan oleh Allah, ya, seperti misalnya fenomena black hole begitu ya, lubang hitam atau bintang yang mati itu ya, kalau dipikirkan ya secara matematis betapa tidak terbatasnya luas dari alam semesta ini gitu. Karena baru-baru saja ditemukan orang black hole yang ukurannya 1000 kali ukuran matahari gitu. Nah, itu hanya baru satu bintang yang mati. Sudah berapa banyak bintang yang mati ya, yang ada di alam semesta begitu. Okelah, Ibu dan Bapak serta saudara-saudara, ya sekali lagi kita coba untuk melihat ya apa saja matematika yang ada di dalam Al-Quran begitu. Izinkan saya untuk share screen. Nah, bagi kita yang semua sudah belajar matematika, tentu yang paling apa adalah ya, yang paling mendasar tentu adalah tentang adanya bilangan, himpunan begitu ya, Ibu dan Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang ya pertama kita bicara tentang apa dulu? Tentang angka ya. Nah, ini mana dia slide-nya? Nah, jadi matematika dalam Al-Quran ya, pertama tentang angka ya. Nah, kita mungkin di satu sisi nanti ya Ibu dan Bapak saudara sekalian, ya bagi saya sebenarnya dengan menghubungkan bilangan dengan Al-Quran ya tentu saja secara tidak langsung nanti kita terbantu. Kalau bagi saya merasa terbantu kita untuk mengingat dan menghafal ayat-ayat Allah, kemudian memahaminya dengan mengenal bilangan. Karena bilangan yang disebut dalam Al-Quran itu tidak banyak ya Ibu dan Bapak saudara-saudara, ada 30 bilangan yang disebut dalam Al-Quran ya. Nah, dimulai kalau dengan bilangan 1 itu mungkin sudah hafal sekali ya dalam surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad ini, dan kata-kata wahid atau wahidah itu ada sebanyak 65 kali dalam Al-Qur'an, mengatakan umumnya tentang keesaan Allah. Ada juga mungkin tentang membilang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan 2 ya, Isna ini ya itu juga ada sebanyak 15 kali ya. Nah, ya ini ada dalam bentuk berpasang-pasangan, misalnya dijadikan sesuatu segalanya berpasang-pasangan ya. Nah, kemudian kata-kata 2 juga ada ya, mungkin di dalam beberapa surat, jadi ada 15 kali kata-kata 2 itu ya disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian juga ada kata-kata 3, salasa, ya ada sebanyak 18 kali. Nah, ya mungkin kita semua ya ada kalau yang 3 itu misalnya menyebutkan tentang jumlah ya pemuda beriman yang ada di dalam gua ya, dalam surat Al-Kahfi itu ada 3, kemudian yang keempatnya adalah anjingnya begitu. Atau mungkin masalah dalam surat Al-Taubah ini ya ada 3 orang munafik atau apa begitu ya, yang kemudian diberikan merasa ketakutan oleh Allah ya, sehingga terasa sempit dunia ini bagi mereka karena mereka waktu itu ya itu menolak untuk berperang begitu. Nah, jadi tapi kemudian mereka bertobat dan kemudian tobatnya diterima karena Allah itu diterima Allah karena Allah itu Maha penerima taubat. Jadi ada bilangan 3 sebanyak 18 kali. Kalau bilangan 4 ya ini ada sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur'an ya, arba'ah itu. Nah, dalam banyak hal ya
Arba'ah itu juga dalam surat Al-Kahfi, ya, ada yang menduga bahwa ada 4 orang pemuda di situ, dan yang kelimanya adalah anjingnya, kalbunya, ya. Kemudian, nah ini ada kata-kata 4, ya, Allah menciptakan bumi dan gunung-gunung yang kokoh, dan kemudian menentukan kadar makanan bagi penghuni dalam 4 masa. Nah, kemudian mengenai 4 masa sebenarnya nanti bisa kita kaji lebih lanjut. Sebenarnya 4 masa yang dimaksud Allah itu berapa lama? Karena ini penciptaan langit dan bumi itu, langit itu kalau tidak salah dalam 6 masa begitu. Nah, begitu lama barangkali Allah sudah memikirkan penciptaan alam ini sehingga membutuhkan waktu juga 4 masa untuk menciptakan makanan-makanan. Kadang-kadang kita juga merasa bertanya-tanya juga ketika memakan sesuatu, kenapa ya dulu nenek moyang kita bisa menemukan ini adalah sesuatu yang bisa dimakan, yang itu tidak bisa dimakan gitu, sehingga sekarang begitu banyaknya nikmat Allah untuk kita yang bisa kita makan, ya itu mungkin ya sudah ditentukan dari Allah bahwa ini adalah makan yang baik bagi kita dan yang mungkin tidak boleh dimakan. Nah, kemudian ya bilangan 5 ya banyak ditemukan, 2 kali ditemukan, ya. Yang pertama yang tadi juga surat Al-Kahfi, ya. Nah, kemudian bilangan 6 ya juga disebut sebanyak 6 kali. Nah, ini ada dalam 6 masa, kemudian ada apa lagi di dalam surat Al-Kahfi juga yang yang ke-6 kalau tidak salah saya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bilangan yang ditemukan berikutnya adalah 7. Nah, ini banyak juga, ada 7 langit, ya. Kemudian juga juga 7 bulir begitu. Ini masalah tentang bagaimana kalau kita beramal itu sama dengan kita menanam sebuah sebuah sebiji, kemudian dari 1 biji tumbuh 7 butir, kemudian setiap butir tumbuh lagi menghasilkan 100 buah bulir. Nah, jadi itu satu kelipatan. Tapi bilangan 7 juga ketika penguasa dari Mesir bermimpi ya tentang 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, kemudian ada 7 bulir gandum yang semuanya kuning dan ada yang hijau gitu. Nah, ini cerita tentang Nabi Yusuf mengatakan tentang bilangan 7. Nah, banyak para ahli yang juga sudah kemudian ya membahas lagi keistimewaan angka 7 ini, banyak sekali juga, mungkin secara khusus bisa dibahas tentang angka 7. Kemudian ada angka 8 ya. Nah, ini angka 8 itu munculnya di surat Az-Zumar ayat 6 ya. Nah, ada 6 ini tentang cerita tentang bagaimana ya orang kafir ingin menyesatkan ya tentang mengada-adakan sesuatu yang maaf, ini bukan yang ini ya, yang itu berarti yang ada 2 pasang itu. Hewan yang diharamkan dan yang sebenarnya Allah tidak mengharamkan. Kalau yang ini adalah tentang awalnya Allah menurunkan 8 binatang ternak ya. Nah, jadi kalau kita kaji pula selanjutnya dari 8 binatang ternak ini, sementara saat ini di dunia ini hewan begitu banyaknya, maka mungkin dari 8 pasang ini yang kemudian terjadi perkawinan silang yang kemudian berkembang menjadi berbagai hewan ya. Tapi itu mungkin bisa dikaji dari sudut biologinya. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya Allah itu menurunkan 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Nah, ketika di zaman Nabi Nuh sebagai nabi yang kedua, nah itu sudah disebutkan berbagai macam binatang. Berarti pada saat zaman Nabi Nuh itu yang 8 ini sudah sudah berkembang menjadi berbagai macam binatang, karena ada di sana itu berbagai binatang yang disuruh Allah untuk dinaikkan ke kapal sepasang begitu.
Selanjutnya ada bilangan 9 ya, disebut 4 kali dalam Al-Qur'an ya. Ini dari hasil pendataan dari riset teman saya Pak Abdul Syakir itu ya. Nah, ini terkait juga dengan salah satunya adalah Allah memberikan 9 macam mukjizat kepada Nabi Musa yang untuk dibawa kepada Fir'aun. Nah, kemudian bilangan 10 ini 8 kali ya. Ini ada yang dari amal ibadah kita, kalau kita beramal Allah membalasnya 10 kali lipat gitu. Ada juga nanti di perkataan tentang apa, ketika seseorang mengerjakan haji umrah dulu sebelum haji, maka dia itu membayar kafarat ya, untuk berpuasa ya. Maaf sebelumnya ya, dia membayar haji dulu atau korban, atau boleh dia berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari setelah kembali dari haji. Nah, berarti artinya itu juga dikatakan adalah semuanya 10 hari. Nah, jadi kata-kata 10 Bapak Ibu bisa kita lihat dari beberapa ayat tersebut. Nah, kalau kata-kata 11 mungkin Bapak Ibu ingat juga tentang mimpi Nabi Yusuf ya, kepada dia ceritakan mimpinya kepada ayahnya, saya melihat 7 bintang, langit dan bumi semuanya sujud kepadaku gitu. Nah, ini bilangan 11 hanya 1 kali itu. Kemudian bilangan 12 ini ada sebanyak 5 kali ya. Yang pertama mungkin tentang suku-suku di Bani Israel, ada 12 suku umat Nabi Musa ya. Juga cerita ketika dia meminta air, kemudian Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu, memancarlah 12 mata air begitu. Nah, ini bisa kita lihat lagi ya, artinya yang saya sebut tadi bagi saya sendiri akan selanjutnya nanti tentu 12 itu yang 5 kali itu ada di mana saja dalam Al-Qur'an. Kemudian dengan melihat yang 5 kali itu, insya Allah ya kita akan menambah penguasaan kita terhadap penghafalan atau pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ya ini yang mungkin hanya disebut 1 kali saja dalam Al-Quran, tapi kemudian menjadi kajian yang sangat luas tentang bilangan 19. Nah, Allah hanya menyebut sekali, yaitu tentang adanya 19 penjaga, malaikat penjaga di neraka begitu ya. Nah, tapi kemudian orang kafir mengatakan bertanya apa maksud Allah dengan angka 19 ini gitu. Nah, ketika diungkap oleh orang, ternyata ya banyak sekali fenomena angka 19 ini yang kemudian muncul. Nanti mudah-mudahan bisa kita lihat lebih jauh tentang yang 19 ini. Oke, kita lanjut sedikit dulu ya sampai bilangan nanti adalah 100 ya, bukan 100.000, tapi bilangan sekali lagi hanya ada 30 dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian bilangan 20 ya. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara hadirin ya, ini sebenarnya juga memuat perbandingan sebenarnya. Allah mengatakan ya untuk memperkuat semangat orang-orang mukmin begitu untuk berperang ya, jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, jadi juga ada perbandingan 1 banding 10. Dan Allah itu juga sudah tahu perbandingan senilai atau menciptakan perbandingan senilai sebelumnya. Jika ada 100 yang sabar, maka dapat mengalahkan 1000, 1 banding 20. Nah, tapi kemudian ya Allah menyadari bahwa mungkin semangat kaum muslimin itu tidak menurun atau situasinya mungkin menjadi lebih sulit, maka Allah kemudian mengatakan bahwa kalau ada 1 banding 2, menurunkan yang 1 banding 10 ini menjadi 1 banding 2 ya. Oke Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi bilangan 30 ya, ini disebut sebanyak 2 kali ya. Ini terkait dengan Al-Ahqaf ya. Nah, menyapihnya dalam 30 bulan. Nah, ini juga isyarat bagi ibu-ibu ya, supaya
mengandung sampai menyapi itu semuanya 30 bulan, ya 2,5 tahun begitu. Nah itu rambu-rambu pada ibu-ibu dan yang berkeluarga bahwa kita sebaiknya itu menyapih anaknya sampai umur 2 tahun begitu. Nah, kemudian juga di sini terungkap kata 40 ya, ini juga sebagai bagi kita ya bagi kita mendoakan supaya diperoleh anak yang soleh, tapi kemudian ketika mungkin sudah diperoleh anak, ya mungkin kita terlalu asik dengan anak kita sehingga kita itu lupa ya kepada apa yang dulu kita ikrarkan untuk ketika berdoa kepada Allah. Nah, kemudian ada bilangan 40 ya, sebanyak 4 kali. Nah, ini 40 itu ya ketika Musa dipanggil bermunajat oleh Allah itu diberikan surat Taurat ya. Itu pertama direncanakan adalah 30 hari. Kemudian ya ditambah disempurnakan menjadi 10 hari lagi. Kemudian itu menjadi sempurna menjadi 40 hari gitu. Nah, kemudian untuk ini ya bilang 50 Bapak Ibu ya ini, nah mungkin ada yang bisa menjawab ketika ditanya, sering ditanya bisa melalui chat ini, silakan para hadirin berapa usia Nabi Nuh gitu. Nah, kalau dulu disebut usia Nabi Nuh itu berapa? Ada yang mau berpartisipasi di chatnya? Waduh, dari tadi ternyata ya. Sekarang sudah? Sudah Pak Prof. Maaf Bapak Ibu dan saudara semua. Ya, jadi ini ternyata saya pikir pindah slide berarti tidak pindah-pindah dia ternyata. Oke, ada yang bisa menjawab berapa usia Nabi Nuh atau memperkirakan berapa usia Nabi Nuh gitu? Izin Pak. Iya. Usia Nabi Nuh itu 480 tahun. Berapa? Ardiansa yang jawab. Berapa Ardiansa? 480 tahun, Pak. 480 tahun, ya. Ada referensi. Tapi kalau dalam Al-Quran ya kan disebutnya maka ia tinggal di antara umatnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, ini baru dia tinggal dengan umatnya ya, dengan umatnya Nabi Nuh itu tinggal dengan umatnya ya 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Kalau dulu saya waktu kecil-kecil disebut bahwa usia Nabi Adam itu 1000 tahun karena Nabi Nuh setelah Nabi Adam usia Nabi Nuh itu adalah 950. Tapi sebenarnya tidak ya, karena setelah ini ayatnya mengatakan maka setelah itu mereka itu ditimpa banjir, dan ketika ditimpa banjir itu kan Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah untuk memusnahkan semua orang-orang kafir itu. Jadi artinya yang tinggal adalah ya setelah para Nabi Nuh itu yang tinggal adalah ya Nabi Nuh yang diselamatkan dengan orang-orang yang ikut yang jumlahnya sedikit beserta binatang di gunung ya di Bukit Jud itu gitu. Jadi artinya tinggalnya saja dengan umatnya sebelum prahara banjir itu sudah 950 tahun. Ya, maka setelah itu Nabi Nuh masih hidup beberapa tahun lagi gitu. Dan ada juga yang mengatakan ketika dia diutus ke umatnya, dia sudah berumur 40 tahun. Jadi setidak-tidaknya Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun sebenarnya usianya. Nah, jadi ini bilangan 50 ya, 1000 dikurang 50 ya. Nah, kemudian bilangan 60 itu ada sebanyak 60 kali
maaf, 1 kali ya 60 ya. Itu ini juga ada semacam apa namanya? Kesetaraan begitu. Ini tentang apa ya konteksnya dulu ya. Ini kita kalau misalnya didenda itu berupa memerdekakan budak. Kalau tidak salah ini, maaf ini kalau nanti tolong dibenarkan. Kalau kita membunuh seorang muslim dengan sengaja gitu ya. Nah, kita harus memerdekakan ya. Nah, seperti itu kalau tidak mampu maka kita berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Oh, maaf ini adalah kafarat puasa ini ya. Ya, memerdekakan seorang budak, nah setara dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah, kalau tidak ya, maka kita harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi itu setara puasa 2 bulan berturut-turut dengan memberi makan 60 orang fakir miskin ya. Nah, atau memerdekakan seorang budak yang waktu itu masih ada di zaman Rasulullah begitu. Kemudian ada bilangan 70 ya, jadi kata sabiin. Nah sebenarnya ada 2 kali ini bilang 70 itu, yang 3 kali yang saya kenal baru 2. Yang pertama mengenai ancaman Allah ya, kita itu orang-orang yang berdosa akan diseret ke neraka ya, dan kemudian dipasangkan rantai kepada leher kita itu yang panjangnya 70 hasta begitu. Juga ketika umat Nabi Musa menyembah patung anak sapi, kemudian Nabi Musa mengajak mereka bertobat ya dengan mengumpulkan 70 orang umatnya ya untuk bertobat kepada Allah. Itu juga angka 70 ya. Mungkin satu lagi saya tidak ingat di mana adanya gitu. Nah, kemudian bilangan 80 ya disebut sebanyak 1 kali, yaitu terkait dengan ya, kalau kita menuduh seseorang wanita baik-baik untuk berbuat zina sementara kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya, maka kita ya dituduh sebagai pembohong dan hukumannya adalah didera sebanyak 80 kali gitu. Nah, kemudian kalau bilangan 99 itu ya, ini ada masalah, kalau tidak salah saya itu dengan Nabi Daud ya, ada dan Nabi Sulaiman. Ada 2 orang yang bertengkar ya, sapinya ada 99, yang satu orang, yang satu lagi sapinya 1. Kemudian yang 99 itu meminta yang 1 ini supaya menyerahkan saja sapi ke yang 99. Kemudian dia mengalahkan yang 1 orang ini dalam perdebatan. Kemudian dia membawa perkara itu kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud waktu itu ya memutuskan, oh kalau begitu kamu sudah berbuat zalim kepada temanmu begitu. Tapi kemudian Nabi Daud juga menyadari dan merasa bahwa sebenarnya waktu itu dia diuji oleh Allah, dan kemudian dia bertobat dan tobatnya diterima, terus dinasihati oleh Allah supaya jangan memutuskan sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu begitu. Nah, ini bilangan 99. Jadi sekali lagi saya balik ke apa yang tadi, artinya kita tidak hanya untuk melihat ada bilangan 99 ya, tapi ada apa di balik peristiwa 99 itu, kemudian mencoba memahami ayatnya. Nah, kemudian dengan memahami ayat itu, ya mudah-mudahan kita mendapat pelajaran tentunya dari memahami tersebut. Oke, mungkin beberapa bilangan lagi ya Ibu dan Bapak. Ya. Ada bilangan 100 ya. Nah, 200 dan 1000 ya. Ini tadi juga sebenarnya sudah muncul di dalam bantuan Allah ya, menurunkan malaikat untuk kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk kaum mukmin ya, untuk berperang. Tadi kalau kamu ya sabar, maka kalau 100 orang itu bisa mengalahkan 1000 orang. Nah, kemudian karena mungkin ya semangatnya sedikit menurun kaum mukmininnya, kemudian Allah mengatakanlah, kubarkanlah semangat para mukminin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar, ya dia dapat mengalahkan 200. Nah, ini yang saya katakan tadi pada awalnya Allah mengatakan 1 banding 10,
sekarang menjadi 1:2. Nah, kata-kata itu muncullah kata-kata 1.200 di ayat ini. Kemudian ya bilangan 300, nah ini mungkin Bapak Ibu ingat ya cerita tentang pemuda yang di Gua Al-Kahfi. Nah, Allah menyebut di situ bukan 309 begitu ya. Mereka tinggal di gua itu 300 dan ditambah 9 tahun lagi begitu. Dia di 309 ya. Jadi artinya juga nanti ada semacam operasi di situ. Nah, kemudian bilangan 2000 yang tadi ya 1000 bisa mengalahkan 2000 ya. Kemudian bilangan 3000 ya. Nah, ini masalah Allah membantu 3000 dan 5000 ya. Allah membantu Rasul dan kaum muslimin berperang dengan menurunkan 3000 dan 5000 malaikat. Nah, ini suatu keyakinan juga bagi kita ya, bahwa Allah itu selalu ya dan tidak akan membiarkan kaum muslimin itu teraniaya terus-menerus gitu. Ya, karena Allah punya kekuasaan. Nah, kita juga berharap ya penganiayaan terhadap kaum muslimin seperti yang terjadi di Palestina mungkin suatu waktu ya juga ada suatu mukjizat dari Allah untuk bisa membalikkan situasinya begitu. Nah, ini tentang turunnya malaikat ya, diturunkan malaikat. Nah, kemudian yang 50.000, nah ini sebenarnya ya menjadi clue bagi kita untuk lebih mendalami lagi ya. Kalau sekarang dikatakan bahwa Jibril itu naik, malaikat dan Jibril naik kepada Allah itu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun begitu. Nah, itu berapa lama dan berada di mana itu Allah dengan arasnya ya, karena perjalanan satu hari itu 50 tahun. Sementara juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa satu hari dalam perhitungan akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu begitu. Nah, kalau dihubungkan ya berarti ya berada pada jarak berapa dan ada di mana ya aras dari Allah itu ya secara secara lahirnya, meskipun kalau dari segi itu ya dibalik itu Allah mengatakan Allah itu sangat dekat, malah lebih dekat dari urat leher kita sendiri ya. Nah, ini bisa menjadi pembahasan yang menarik juga tentang 50.000 waktu yang dibutuhkan oleh Jibril untuk naik ke menghadap Allah begitu dalam sehari. Nah, kemudian yang terakhir adalah bilangan 100.000 ya. Nah, ini terkait dengan kisah Nabi Yunus ya, di mana Nabi Yunus dalam keadaan marah pergi meninggalkan umatnya, kemudian naik ke kapal, kemudian dia diundi turut menjadi orang yang dibuang dari kapal karena mungkin kapalnya syarat dengan muatan dan dia ditelan oleh seekor ikan. Nah, jadi kemudian dia berdoa dan juga memohon kepada Allah ya, di dalam sakitnya dia dilemparkan ke suatu tempat yang dan dia kemudian dikembalikan ke umatnya yang jumlahnya 100.000 atau lebih gitu. Nah, jadi dari 30 bilangan tadi ya Ibu dan Bapak, ini bilangan asli semua begitu, ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ada lagi bilangan pecahan ya, seperti yang dibacakan oleh siapa tadi Ardiansa yang membaca Al-Qur'an ya mengenai pembagian harta warisan. Nah, di sana muncullah banyak kata-kata bilangan-bilangan pecahan ya di sana, bagaimana pembagian pecahan tadi bahwa satu ya laki-laki memperoleh 2 bagian ya, kemudian kalau tidak salah saya tadi kalau misalnya bagian dari seorang suami itu adalah separuh ya, nisfu dari istrinya yang ditinggalkan kalau dia tidak punya anak gitu. Nah, dan seterusnya banyak pecahan di situ. Ya, ini dia ada pecahan setengah, pecahan sepertiga dan 2/3. Nah, yang uniknya tentu adalah 2/3. Ya, kalau yang lain itu pecahannya penyebutnya 1 semua.
ada setengah, sepertiga sampai sepersepuluh. Nah, 2/3 ini itu ketika kita disuruh untuk bangun di tengah malam oleh Allah untuk melaksanakan, bangunlah di setengahnya atau sepertiganya atau 2/3-nya. Nah, ternyata di sana Allah juga membebaskan kepada kita yang untuk bertahajud itu boleh setengahnya, karena kita sebenarnya tidak bisa secara persis mungkin menentukan ukuran malam. Nah, muncullah kata-kata 2/3, sepertiga dan setengah di sini. Kalau yang dalam yang dalam surat pembagian harta warisan tadi, ya ini ada muncul 1/4, ya 1/6 dan 1/8, ya. Jadi sebenarnya juga ada logika matematika, jika maka di sini, jika kamu mempunyai anak atau jika ada mempunyai anak maka warisannya sekian, jika tidak mempunyai anak warisannya sekian, ya. Yang kalau tidak salah yang 1/8 bagian dari istri kalau dia mempunyai anak. Nah, silakan mungkin dilihat lagi dalam surat An-Nisa ayat 12. Nah, kemudian ada pecahan 1/5, ya. Nah, ini adalah ketika ya orang-orang di Mekah begitu menggugat Nabi tentang harta rampasan perang. Jadi Nabi mengatakan, dan ini dari Allah tentunya, bahwa 1/5 harta rampasan perang itu adalah untuk Allah, Nabi, ya, dan kerabat Nabi, anak yatim, serta orang miskin dan ibnu sabil. Ya, nah, baru sisanya nanti dibagikan kepada yang ikut berperang. Gitu. Nah, kemudian, yang terakhir pecahnya adalah 1/10. Nah, ini bagi kita hikmahnya pecahan 1/10 ini, Allah mengatakan bahwa siksaan yang diberikan kepada umat musyrikin di Mekah itu aja baru 1/10 ya dari siksaan-siksaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Jadi kalau begitu ya bagaimana hebatnya berarti siksaan yang ditimpakan kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ya, ada yang mungkin dilanda tornado, ya, ada yang dalam angin perahara angin 7 malam 8 hari, ya, kemudian juga gempa yang dahsyat, atau misalnya ya siksaan kepada kaum Lut yang dilempar dengan kerikil-kerikil, ya, artinya bumi waktu itu yang bagian bawahnya menjadi bagian pindah ke atas, begitu ya, begitu dahsyatnya prahara yang ditimpakan kepada kaum Mekah itu baru merasakan 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu, kata Allah. Nah, jadi ini beberapa jadi ada 30 bilangan di dalam Al-Quran, kemudian juga ada 8 pecahan, kalau tidak salah saya, ya, 8 pecahan di dalam Al-Quran. Nah, secara tersirat dari itu, Ibu dan Bapak, mungkin secara sedikit saya apakan adalah untuk melihat tadi adanya operasi, ya, di dalam operasi matematika di dalam apa yang tadi disampaikan, gitu. Saya ingin share. Nah, ini para peneliti juga sudah mengurutkan sebenarnya operasi itu. Yang pertama tadi yang disebutkan tentang kalau kita melaksanakan umrah, ya, sebelum haji, maka kita diwajibkan untuk menyembelih hadyu. Kalau tidak, kita disuruh berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari di kepulangan kita setelah haji. Dan Allah langsung menyebut di situ, dan semuanya adalah 10 hari. Itu ada di Al-Quran surat kedua. Nah, kemudian, ya, pada surat Al-A'raf ayat 142 yang tadi tentang Nabi Musa itu, ya, diberi pembelajaran tentang tahun Allah sebanyak 30 hari,
kemudian dicukupkan 10 hari lagi sehingga semuanya menjadi 40 hari. Itu tertulis betul di dalam. Jadi Allah sudah langsung mengajarkan kita penjelasan gitu ya. Nah, kemudian juga surat Al-Kahfi, dan kemudian surat ada lagi surat Al-Qasas ya, ketika Nabi Musa melarikan diri ke Madian, kemudian dia mendolong anak-anak pemuka Madian itu, kemudian ketika dia akan menikahkan salah seorang anaknya, dia berkata kepada Nabi Musa, saya akan menikahkan dengan salah satu dengan syarat kamu tinggal 8 tahun dengan kami di sini, dan kalau kamu ingin mencukupkannya menjadi 10, itu adalah suatu kebaikan darimu gitu ya. Nah, jadi ada kata-kata di situ 8 tambah berapa ya, sama dengan 10 gitu. Nah, kemudian yang surat tadi Nabi Nuh ya, dia tinggal dengan umatnya selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Mungkin ada yang bisa memberikan ada enggak terlihat fenomena dengan urutan surat ini dengan kemudian bilangan-bilangan yang muncul begitu? Ada yang nampak sesuatu yang bisa didiskusikan? Silakan. Nah, ada? Ada yang mau menjawab? Ini tadi Ella menjawab Nabi Nuh 950 ya. Ada yang ingin melihat ini ya. Nah, tapi dengan apa? Sebelum itu mungkin ya, kemarin pun saya sebenarnya juga sempat bertanya-tanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara ingin melihat bagaimana kenapa urutan surat Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan urutan yang diwahyukan ya. Yang diwahyukan pertama itu Al-Alaq. Sekarang yang surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya begitu. Nah, tapi kalau dari segi angkanya, kalau dilihat angka-angka yang muncul dalam surat ini begitu, ada sesuatu yang ya cukup menarik juga untuk dibicarakan. Ada yang bisa memberikan pendapat? Tidak ada? Oke, ya. Jadi sekali lagi nanti silakan dicek juga dalam surat. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu Allah langsung menyebut ya 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi rasional behind that ya, saya kira adalah Allah juga mengajar sebenarnya kepada kita untuk berhitung, dimulai ya dilihatkan contoh hitungan yang bilangan kecil itu 1 digit, 1 angka dengan 1 angka. Disebutkan bahwa totalnya adalah 10 hari. Ketika 2 digit dengan 2 digit dengan surat Al-A'raf itu ya juga disebutkan Nabi Musa itu pertama diberi Taurat itu, pembelajaran tentang Taurat 30 hari, kemudian ditambah dengan 10 hari, semuanya menjadi 40 hari. Nah, kemudian surat berikutnya surat 18 lagi. Jadi dari urutan surat nampak juga ke kompleksitas dari bilangan dan bentuk operasinya begitu. Nah, di sini secara tidak langsung terlihat ya bilangannya, operasinya, pertama dikasih jawaban gitu. Nah, kemudian disebutkan 30 ditambah 9. Nah, secara matematis 8 ditambah titik-titik sama dengan 10 ini lebih sulit bagi siswa ya dibanding yang 3 di atas tadi. Ya. Nah, kemudian baru dari operasi pengurangan begitu. Jadi ada suatu keunikan juga Ibu dan Bapak. Oke, nah ini sebenarnya banyak lagi topik-topik di dalam Al-Qur'an itu tentang matematika, ada tentang deret ya, yaitu deret itu ya ada dalam ayat Al-Qur'an yang untuk menyuruh Allah itu akan senang kalau berperang itu dalam barisan yang rapi ya, seperti seolah-olah satu bangunan gitu. Atau ketika
Nabi Sulaiman ya berparade dengan pasukannya, ya itu disusun dalam ada jin, manusia dan burung-burung yang diatur secara rapi begitu. Nah, jadi ada tentang barisan dan deret ya. Kemudian ini bisa terlihat langsung mungkin ya. Berperang jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh gitu. Kemudian juga ada tentang bilangan genap dan ganjil, ya surat Al-Fajr ayat ketiga, yang sekarang banyak mungkin dibicarakan oleh ustadz-ustadz di masjid tentang 10 malam terakhir ya, malam genap dan malam ganjil. Jadi sudah ada bilangan genap dan bilangan ganjil, ya sepertinya juga bilangan irama. Nah, ini tentang bilangan ya. Kemudian berikutnya kita lihat sedikit ya pembahasan tentang bilangan 19 begitu. Tolong info slide-nya bisa dilihat atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Oke ya. Nah, tadi saya sebut bahwa angka 19 di Al-Quran itu hanya disebut satu kali, yaitu jumlah penjaga. Kemudian ya orang kafir mempertanyakan apa maksud Allah dengan angka 19 itu ya. Nah, jadi disebutkan di sini ya, tidaklah kami kan menjadikan jumlah mereka itu yang 19 tersebut melainkan cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu. Nah, artinya mudah-mudahan nanti dengan mempelajari angka 19 ini lebih lanjut ya, bertambah tadi keimanan kita, tadi kata Pak Miftah ya, ada suatu fenomena yang mungkin rahasia di balik itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak, saudara-saudara, tadi saya sudah menyebutkan bahwa bilangan asli yang disebut dalam Al-Quran itu ada 30 ya, dan ini apanya rinciannya ya, ada yang ini 165 kali sebenarnya salah tadi, kemudian 2 15 kali. Nah, kemudian tadi ada 8 bilangan pecahan gitu ya, mulai dari 2/3 dan yang lainnya 7-nya lagi adalah dengan penyebut 1. Nah, ada para peneliti yang sudah mencoba mengutak-atik angka ini ya. Sebenarnya sebelumnya ini ada Rashad Khalifa namanya yang sudah mengkaji tentang fenomena angka dalam Al-Quran itu, termasuk angka 19 ya. Kemudian juga mempelajari dengan menggunakan computer science tentang kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Nah, saya coba menyajikan sedikit ya untuk bahan diskusi kita ya. Sekarang jumlah ke-30 bilangan asli tadi ya, 1, 2, 3 ya, sampai yang terakhir tadi angka yang muncul dalam Al-Quran adalah 100.000, maaf. Nah, ketika itu sudah dijumlahkan ya, dia menghasilkan 162.000 ya 146, yang kebetulan adalah ya kebetulan disengaja 19 kali 8.534 gitu. Nah, kemudian 19 itu terbentuk dari angka 1 dan 9, 1 ditambah 9 ya sama dengan 10. Nah, kemudian angka 8534 tadi ya, kalau kita jumlahkan menghasilkan 20. Jadi 19 dan dikali 8534 itu kalau dijumlahkan lagi angka-angka pembentuknya kembali dia kepada angka 30, yaitu banyaknya bilangan asli yang tadi kita jumlahkan yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini satu fenomena juga ya. Berikutnya, nah, terdapat 30 bilangan asli tadi dan 8 bilangan pecahan. Kalau kita jumlah lagi ya, dia 38 19 kali 2. Ada lagi muncul kata-kata 19 gitu. Nah, kemudian penyebut dari bilangan pecahan yang ada dalam Al-Quran itu adalah 2, 3 ya, 4, 5, 6, 8, 10 ya. Tadi kan 1/2, 1/3 ya, 2/3. Inilah penyebutnya 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Yang 8 bilangan pecahan tadi kalau dijumlahkan dia juga menjadi
38, 19 kali 2. Nah, ini tentu saja bukan suatu yang kebetulan saja ya Bapak Ibu, mungkin juga sudah dipikirkan oleh Allah Maha Pencipta ketika menetapkan aturan dan munculkan angka-angka tersebut. Ya, nah dari 8 bilangan pecahan tadi ada 7 yang pembilangnya 1, yaitu 1/2 ya sampai 1/10. Nah, jika bilangan pecahan itu dijumlahkan, ya itu menghasilkan 1,675 gitu. Dijumlahkan lagi angka-angka pembentuk yang terjadi ini. Kembali dia mendapatkan angka 19 gitu. Nah, jadi fenomena angka 19 ini masih berlanjut terus ya Bapak Ibu. Pertama tentu jumlah surat dalam Al-Qur'an 114, 19 kali 6 gitu. Nah, kemudian jika nomor surat ini mulai pertama sampai terakhir itu dijumlahkan ya 1 sampai ya ini kalau orang matematika jumlah n bilangan asli yang pertama berapa gitu. Nah, didapatlah 6.555 yang sama dengan 19 kali 345. Nah, jadi ada muncul lagi kata 19. Kemudian ya surat Al-Alaq lagi. Nah, Al-Alaq ini ya mungkin dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya sudah dihitung oleh orang juga. Bismillah itu kata-kata pembentuknya itu adalah ada 19 huruf begitu. Nah, surat Al-Alaq surat yang pertama ya banyaknya kata dalam ayat yang 1 sampai 5 yang turun pertama itu juga adalah 19 kata gitu. Nah, kemudian juga kebetulan surat Al-Alaq itu juga jumlah ayatnya adalah 19 ayat. Nah, jadi something special about 19 di sini ya. Nah, banyak lagi silakan juga nanti dibaca, dicari ya keistimewaan-keistimewaan yang dimunculkan dari angka 19 ini ya. Ada selalu perkaliannya kah atau yang lain-lain. Nah, itu tentang angka 19. Nah, kemudian sedikit lagi yang terakhir tadi adalah mengenai fenomena alam tadi ya. Saya menyinggung sedikit saja. Jadi Allah sudah menyebutkan kepada kita bahwa sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita gitu. Kemudian Jibril itu naik, malaikat dan Jibril naik kepada Allah itu ya dalam satu hari itu sama dengan 50.000 tahun begitu. Nah, tadi saya katakan ya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menghiasi langit yang ya langit itu ada 7. Langit yang terdekat itu dengan bintang-bintang. Berarti itu ya mungkin langit yang pertama. Sementara bintang-bintang itu sendiri besarnya ya sekian kali dari ada yang lebih besar dari matahari, karena tadi sudah disebut juga di awal ya dari fenomena bintang ya ada demi bintang-bintang ada yang terbit dan terbenam itu di surat apa ya ya Khunnas gitu. Nah, jadi artinya ada yang mengatakan bahwa yang terbenam itu sebenarnya adalah bintang-bintang yang mati yang kemudian menjadi black hole atau lubang hitam. Nah, besarnya lubang hitam itu ada yang ditemukan yang terbaru lebih dari 1000 kali diameter matahari. Nah, kita bisa membayangkan itu bintang-bintang itu ada di langit yang terdekat ke bumi. Bagaimana dengan 6 langit yang lain? Berapa besarnya? Nah, ini mungkin menjadi clue ya dari Allah kepada kita dan pada saintis untuk mengungkap fenomena ini lebih lanjut. Bahwa semesta dan mungkin juga banyaknya yang kita tidak mengetahui lagi. Baru tadi dari satu langit, gugusan bintang-bintang, ya kemudian ada langit yang kedua dan ketiga dan seterusnya, ya. Artinya adalah ya bahwa fenomena alam ini masih banyak yang perlu kita ungkap dan itu memerlukan perhitungan-perhitungan matematika untuk mengungkapnya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya terima kasih Prof. Buya Ardi sudah hadir, nanti kalau ada yang
nggak bisa saya menjawab diskusinya ya Bu ya. Oke, Ardiansah mungkin sebagai pengantar diskusi itu mohon maaf ya, sekali lagi saya juga baru mempelajari ini untuk bahan diskusi, dan saya kira masih sangat banyak yang masih bisa diungkap terkait dengan fenomena matematika dalam Al-Quran, dan juga bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang kemudian bisa kita jelaskan nanti menggunakan matematika. Oke, saya kembalikan dulu ke Ardiansah. Ya. Baik, terima kasih Pak atas paparan materinya. Alhamdulillah wa syukurillah, dan bismillah tadi penyampaian materi tentang hikmah matematika dalam Al-Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc. Semoga bisa kita petik hikmah, manfaat, dan banyak kebaikan yang telah Bapak berikan. Baik, cara selanjutnya itu sesi tanya jawab, baik kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Bisa melalui kolom chat atau melalui Zoom ini. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, disilahkan. Tidak ada, karena mereka sebenarnya sudah mengetahui juga semua mungkin sebelumnya ya Ardiansah. jadi bukan hal yang baru lagi. Baik, saya ulangi lagi Pak, mungkin kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan matematika dalam Al-Quran yang telah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan, boleh disampaikan melalui chat atau langsung on pada Bapak, Ibu, dan teman-teman, disilakan. Boleh izin bertanya, moderator? Boleh. Kebetulan Pak ada yang mau bertanya Pak. Baik, kepada saudari Asmelia Ika Putri, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Maaf sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Asmelia Eka Putri, NIM 21029770 dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi begini Pak, saya ingin bertanya, saya penasaran Pak, bagaimana bisa ada orang-orang yang awalnya bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada kayak hikmah matematika itu di dalam Al-Quran Pak. Cerita awalnya begitu Pak. Ya. Iya. Sudah ya apa Asmelia? Ya, sebenarnya kan tadi ya Asmelia, mungkin saya coba menjawab. Artinya pertama kita sebenarnya melihat ketika kita membaca Al-Quran dulu ya, sebelumnya saya tidak pernah juga, sekali lagi belum pernah juga secara khusus memikirkan, tapi kita selalu dihadapkan kepada angka-angka atau fenomena matematika begitu. Nah, artinya ketika fenomena itu sudah ada, tentu kita kemudian ya mencoba untuk, karena kita juga disuruh oleh Allah untuk mentadaburi Al-Quran itu atau mempelajarinya begitu ya. Jadi ya tentu menjadi tantangan bagi kita untuk apa sebaliknya yang ada di balik angka. Seperti tadi ya, angka 19 sebenarnya kan hanya satu kali disebut oleh Allah mengenai jumlah
menjadi jumlah malaikat penjaga neraka. Tapi kan kemudian dilanjutkan bagi orang kafir itu menjadi pertanyaan apa sih maksud Allah gitu. Tapi Allah menjelaskan itu menjadi penambah ya kekuatan iman bagi kita. Nah, sekarang belum kita temukan mungkin kenapa 19 itu menjadi kekuatan iman, menambah kekuatan iman bagi kita. Sehingga akhirnya ya karena kita disuruh untuk berpikir dan menganalisa oleh Allah, maka kita disuruh menganalisa sehingga nanti dapatlah beberapa fenomena tadi ya boleh disebut keajaiban angka 19. Kenapa selalu 19 gitu. Nah, jadi artinya semua angka-angka itu tidak begitu saja, ada yang mungkin secara faktualnya memang seperti itu, tapi ada yang juga kadang di balik itu gitu. Ya seperti tadi yang dibacakan tadi yang membaca Al-Qur'an tadi Ardiansyah gitu. Saudara Ihsan Darmawan, Pak. Ihsan Darmawan ya, surat An-Nisa ayat 12 mungkin ya, itu kan tidak secara langsung Allah menyebutkan pembagian kita semua gitu. Jadi ada misalnya kalau misalnya seorang meninggal kemudian hanya meninggalkan orang tuanya saja tanpa anak gitu ya, maka bagian warisan dari ibunya adalah sepertiganya kan gitu. Nah, sementara kalau gitu bapaknya berapa? Kan tidak disebut langsung sepertiga ibunya, bapaknya 2/3. Tapi adalah ya sepertiga ibunya berarti bapaknya 2/3. Kenapa? Karena bagian laki-laki dua bagian dari yang perempuan kan gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Asmilia. Artinya kita melihat dulu, kemudian kita mencoba mengapakan fenomena. Dan kemudian kalau tadi saya sebut ada Abdul Sakin dan Irawan, mereka betul-betul sudah melakukan riset yang lebih intensif, mendata semua fenomena itu ya, termasuk angka mulai dari surat Al-Baqarah sampai kepada surat yang terakhir adalah surat An-Nas begitu, itu didata betul begitu. Kemudian dilakukan riset dan menjadi penelitian, menjadi juga bagian-bagian skripsi mahasiswa begitu. Nah, kalau untuk mahasiswa pendidikan tentu nanti bagaimana juga itu bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika. Mungkin itu dari saya jawabannya. Sekali lagi ya, tadi saya juga sudah minta kepada Pak Miftah atau Buya Ardi ini yang lebih berkompeten. Sebenarnya kalau tadi ada penjelasan saya yang perlu diluruskan atau ditambah gitu, atau mungkin jawaban saya nanti minta tolong ya Buya Miftah dan Buya Ardi. Ya. Luar biasa, Prof. Ini ada dari gimana Ardiansyah? Ini menanyakan tadi Keputrian FSDI ya, mungkin saya jawab aja langsung ya Ardiansyah tentang fenomena bilangan dan urutan surat dalam Al-Qur'an. Jadi artinya pertama mengenai urutan ya, saya sendiri sebenarnya kan awalnya bertanya-tanya begitu ya. Pertanyaan mungkin Buya Ardi sebenarnya itu, tapi kemarin sudah dijawab orang juga gitu. Ketika Al-Qur'an kan disusun di zaman Khalifah Utsman ya. Jadi kan Nabi sudah tidak ada. Pertanyaannya apakah ya urutan Al-Qur'an ya, kemudian jumlah ayat-ayat di setiap surat itu apakah sudah seperti itu ketika Nabi meninggal atau tidak begitu. Ya, karena Al-Qur'annya disusun di zaman Khalifah Utsman ya, ada lagi khalifah sebelumnya Abu Bakar, ada Umar begitu. Tapi ya kita juga tahu bahwa Nabi itu setiap tahunnya ya dibimbing oleh Jibril untuk menghafal Al-Qur'an tersebut gitu. Jadi kita meyakini bahwa urutan yang ada saat ini di surah itu sudah ya atas tuntunan Allah kepada Rasulullah dan juga dari Rasulullah diapakan ke sahabat-sahabat sehingga jadilah Al-Qur'an itu. Nah, karena kita juga di dalam beberapa ayat saya tidak bisa menyebutkan pastinya bahwa Allah itu menjamin atau memelihara Al-Qur'an ini. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan ini fenomena bilangan dan urutan tadi, nah tadi kan saya memunculkan bahwa
surat pertama yang membicarakan tentang operasi bilangan itu adalah surat Al-Baqarah ya, mengenai 3 ditambah 7 sama dengan 10, dan itu hasilnya disebut betul oleh Allah ya, semuanya 3 ditambah 7 semuanya 10 hari untuk puasa yang kita lakukan kalau kita melakukan umrah sebelum haji ya. Nah, kemudian surat yang berikutnya urutannya juga sama, artinya surat yang keberapa tadi itu mengenai Nabi Musa diberi Taurat 30 ditambah 10 hari semuanya menjadi 40 hari. Jadi disebutkan pula oleh Allah hasil dari 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi tadi saya katakan mungkin rasional di balik itu Allah mengajarkan kita dan menyuruh kita untuk belajar berhitung juga, menjumlah, dan diberikan contoh oleh Allah. Nah, kemudian kita lihat fenomena operasi itu makin jauh urutan suratnya, makin kompleks juga operasi bilangannya tadi ya. Itu tadi penjelasannya tentang pertanyaan siapa mungkin ini dari bagian keputihan FSDI. Yang terakhir itu tadi ya, Nabi Musa jadi diminta oleh pemuka Madian ya untuk menikahi anaknya, kemudian tinggal 8 tahun. Nah, kalau kamu ingin mencukupkan menjadi 10 tahun, itu adalah suatu kebaikan darimu. Jadi artinya 8 tambah berapa ya, supaya dengan 10 gitu ya, 8 ditambah 2 berarti. Tidak disebutkan angka 2-nya di situ. Tapi hanya disebutkan menjadi 10 tahun. Nah, itu komentar saya untuk ya. Nah, kemudian ini mengenai referensi ya. Mengenai referensi sebenarnya apa yang banyak melakukan tadi sekali lagi adalah sebenarnya ada beberapa ya, Irawan dan Abdul Sakir itu yang banyak sekali mungkin bisa diakses ya, dari matematika UIN Malang ya. Nah, itu referensi apa. Kemudian juga diberikan oleh oleh seorang dosen. Ya, saya sebenarnya banyak belajar dari kawan-kawan di UIN juga tentang ini ya. Referensinya ada buku dari Hasmi Datuk Panjang ya, sudah juga membahas beberapa fenomena angka dalam Al-Qur'an. Ini referensi yang bisa didapat. Kemudian dari sumber-sumber internet juga lumayan banyak sekali tentang ini ya, tapi mungkin juga referensi-referensi bebas ya, seperti Republika itu juga membahas secara rutin tentang fenomena-fenomena angka yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Itu Ardiansyah, mungkin kalau ada tambahan dari Bu Yardi atau Pak Miftah. Sudah sangat cukup, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mungkin masih ada yang ingin bertanya nih. Sekian selagi masih dibuka sesi tanya jawab, disilahkan kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman memberikan pertanyaan terkait matematika dalam Al-Quran telah disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Fauzan. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Tidak ada lagi, biasa.
Ya Pak, sebenarnya tidak ada lagi Pak yang Ya, sebelum diakhiri oleh Ardiansa, izinkan saya mungkin ya ada sedikit closing ya Ardiansa. Jadi Ibu dan Bapak, mungkin dari apa yang kita diskusikan hari ini ya, saya membawakan kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu, bahwa tadi misalnya untuk bilangan saja di dalam Al-Quran itu ada 30 bilangan asli dan 8 bilangan pecahan. Saya tadi mengatakan sebaliknya ya, dengan mengingat 30 dan 8 itu saja barangkali ya bisa kita nanti coba untuk menambah pembenaran, penguasaan dan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran ya. Karena ketika kita menyebut angka katakanlah 100.000, oh itu berarti cerita tentang Nabi Yunus yang diutus kepada umatnya. Atau ketika kita bicara tentang 1/10 misalnya, ya itu adalah berarti besarnya kadar azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum musyrik Mekah misalnya dibandingkan dengan azab yang sebelumnya. Jadi artinya dari angka sekarang kita, kalau sebelumnya mungkin kita mengeksplorasi angka di dalam Al-Quran, kalau angkanya sudah ditemukan sekarang berarti kita mencoba untuk dari angka kita mencoba menghafal ayat-ayat Al-Quran, mengingat artinya, memahami dan mengamalkannya tentunya. Nah, mudah-mudahan bisa ya, setidaknya saya merasakan itu sekarang ya, artinya kalau nanti saya bicara melihat angka, tentu ya mudah-mudahan saya ini adalah ciptaan Allah, ini angka ini kemudian disebutkan dalam surat itu dan cerita tentang ini. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita sedikit banyaknya bisa kita jadikan stimulasi untuk lebih mempelajari Al-Quran gitu. Dan dari saya sekali lagi tadi baru belajar juga untuk tentang ini, meskipun tadi kata di awal ya, ini saya berterima kasih ke Pak Miftah ya, mengharuskan profesor juga untuk belajar lagi, tidak hanya mencari tentang keilmuan duniawi saja gitu ya. Jadi terima kasih Pak Miftah dan pengurus Al-Kalam yang sudah memberikan kesempatan ini. Dan terakhir ya tentu ya semua yang benar itu datang dari Allah, dan kalau ada kesalahan khilaf itu datang dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.